Selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial video pembelajaran untuk membantu Anda, para pengusaha dan inovator bisnis di perusahaan, dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Ini adalah episode ke-8 di mana kita akan bahas tentang produk market fit, sebuah kecocokan antara produk yang Anda miliki dengan pasar yang Anda sasar. Sebuah fitness yang sangat kunci untuk memastikan bahwa bisnis Anda akan sukses di masa yang akan datang. Yuk, langsung aja kita mulai. Saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia dengan sahabat saya. Saiful Islam dari nginbound.com. Nah, kita akan bahas tentang produk market fit nih, konsepnya, cara ngukurnya, dan saya seperti biasa akan lihat dari kacamata inovasi, dan sahabat saya Mas Saiful akan lihat dari kacamata marketing. Ya. Yes. Oke, saya mulai dulu ya. Nah, Silakan, Coach. produk market fit itu adalah kecocokan antara produk yang kita miliki dengan market yang kita sasar. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang problem solution fit, di mana ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita harus berangkat dulu dari apa sih problem yang dimiliki oleh customer yang kita ingin selesaikan. Yes. Kemudian kita harus punya produk atau layanan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Dan ketika problem dengan solutionnya fit, maka peluang untuk customer itu akan beli produk kita akan tinggi. Nah, produk market fit itu agak sedikit lebih tinggi posisinya, agak lebih makro. Kalau problem solution fit itu bicara di level pelanggan, kalau produk market fit bicara di level pasar gitu. Karena begini, bisa jadi nih, kalau kita bicara terkait dengan pelanggan, pelanggan sebenarnya udah suka sama produk kita. Kenapa? Karena produk kita benar-benar bisa solve problem yang mereka miliki. Tapi pertanyaannya apakah mereka benar-benar akan beli? Yes. Nah, itu ternyata banyak variabel yang mempengaruhi. Misalnya, harga, ya, channel distribusi. Kalau ternyata sulit untuk dijangkau produk Anda, ya mungkin jadi nggak beli juga gitu. Kemudian juga timingnya, tepat apa enggak. Kompetisinya, jangan-jangan ada produk substitutif yang ada di luar sana yang mungkin lebih mudah diakses oleh mereka gitu. Yes. Dan kalaupun akhirnya ada customer yang beli, pertanyaannya berapa banyak yang beli gitu. Kalau yang beli cuman hitungan jari aja kan berarti kan nggak visible gitu untuk bisnis kita gitu. Yes. Menurut Mas Saiful gimana, Mas? Oke. Produk market fit ini menarik banget, Coach, karena salah satu pencapaian bisnis yang milestone-nya bisnis ya, salah satunya di produk market fit ini. Product market fit ini, seperti yang Coach singgung, ini bukan hanya masalah tentang value sebuah produk yang diterima dengan sangat baik oleh market, tapi di satu sisi, mereka menemukan market yang willingness to pay-nya, bahkan kemampuan membayarnya itu juga tinggi juga gitu loh. Jangan sampai mereka suka sama produk kita, tapi mereka membayarnya dipertanyakan. Jadi kembali lagi kita harus paham benar tentang Maslow hierarchy of need itu ya. Jadi 3 level itu harus kita kuasai banget. Apakah kita mau main di basic gitu. Kalau misalnya kita mau main di basic, berarti kita harus siap berdarah-darah dengan margin yang sangat tipis, karena itu kita akan main volume di sana. Karena kan kalau misalnya memang basic, pasti pemainnya sudah banyak. Kelebihannya, kita nggak akan terlalu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengedukasi pasar, karena mereka sudah mature banget. Kedua adalah tentang psychological need, jadi yang kebutuhan-kebutuhan psikologis seperti kebutuhan untuk networking, kebutuhan tentang pride dan lain-lain, itu satu level di atas basic, jadi marginnya lebih tinggi. Cuman ada satu effort, misalnya membangun branding, bagaimana orang yang mengenakan produk kita emosinya benar-benar terasa gitu. Dan satu level lagi tentang self-fulfillment need. Jadi tentang bagaimana sebuah produk itu bisa membentuk jati diri seseorang. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita pakai Rolex, itu benar-benar berasa kayak bos gitu. Kalau kita main golf di satu tempat golf tertentu, golf course tertentu, itu benar-benar aura bosnya terasa. Gitu. Jadi itu seolah-olah memang bagian dari pembentuk jati diri kita. Itu biasanya marginnya sangat tinggi, kita bisa ambil di situ, tapi itu segmented sekali, biasanya sangat premium. Jadi sebenarnya balance lah. Jadi kalau kita main di bawah, level marginnya tipis tapi volumenya gede. Semakin ke atas, jumlahnya nggak banyak tapi
marginnya tinggi banget. Gitu. Mhm. Nah, itu salah satu kemampuan kita mencari fitness-nya di mana. Kurang lebih Iya. seperti itu, Coach. Ya, jadi uh, uh, Mas Saiful tadi memperkenalkan ada variabel lain yang juga harus kita lihat ya, Yes. kecocokannya gitu. Produk kita tuh Iya, masuk ke yang mana gitu. Kalau kita masuk ke Maslow yang bagian bawah ya kita nggak ada pilihan selain main volume gitu. main Iya volume. kan? Kalau kita Yes. udah pilih bawah, mainnya nggak volume gitu, nyoba ngejar margin ya susah. Orang nggak beli Susah. ataupun yang beli cuma sedikit gitu ya. Iya, Nah, karena di sini kekuatannya ekonomi soft skill. Jadi yes, yes. semakin banyak produk ini kita produksi, maka kita benar-benar bisa bermain margin di sana. Hmm, hmm. Iya. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Jadi intinya adalah ketika teman-teman punya produk dan bisa jadi sebagian orang sudah memberikan testimoni positif bahwa produk Anda atau layanan Anda benar-benar bisa menyelesaikan masalah orang. Yes. Tapi pertanyaannya kan apakah akhirnya banyak yang beli di Iya, pasar yang dituju itu Iya. produk market fit bicara di situ ya dan Yes. variabelnya kita udah bahas tadi. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih kok kita harus bisa mencapai produk market fit? Nah, sebenarnya Mas Saiful tadi udah mengangkat tuh ya. Jadi kan gini, kalau misalnya kita punya bisnis, kita jual produk kita, layanan kita lempar ke market, dan kemudian mulai ada datang pembeli. Pertanyaannya seberapa banyak yang datang membeli, ya kan? Dan kita kalikan dengan margin tadi ya. Betul. Kalau ternyata, seperti saya bilang tadi, bahwa kita nyasar di bawah, marginnya tipis, volumenya sedikit, ya akhirnya kita nggak bisa bayar biaya operasional kita, ya nggak? Kita mau ngejar yang di atas gitu ya, wah kita mau ngejar margin gede, ada yang mau beli apa? Iya. Kan banyak faktor Selalu lagi yang itu ada mempengaruhi. trade off-nya selalu ada itu. Betul, betul. Sehingga akhirnya kalau kita nggak mencapai produk market fit itu, kita udah punya produk layanan, kita lempar ke market, serapannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya bisnisnya akhirnya ya wassalam, kita tutup ya. Ini contoh Iya. yang menarik Mas Saiful, yang baru-baru ini kejadian, saya juga sempat mengulas di salah satu video saya itu adalah Quibi. Ya, Quick Oke. Bites itu kan ada jawara Hollywood gitu, kemudian kerjasama dengan jawara Silicon Valley untuk membuat sebuah aplikasi digital entertainment menggunakan mobile yang itu hanya bisa dinikmati di handphone dan durasinya hanya 10 menit gitu. Wah, mereka tuh pede banget ini bakalan berhasil di launch gede-gedean, modalnya itu 1,75 miliar US dollar. Ngeri. Dan ternyata dalam waktu hanya 6 bulan, Mas Saiful, mereka menutup bisnisnya. Kenapa? Karena tarikan pasarnya nggak cukup kuat. Ternyata mereka salah prediksi di awal. Yang mereka pikir nih orang bakalan berbondong-bondong mau membeli layanannya mereka, ternyata nggak banyak gitu. Wah, itu bukti atau contoh bahwa ketika produk market fit itu nggak tercapai, wow, seberapapun banyaknya uang kita, seberapapun tenarnya kita sebagai founder, ya kan jurinya kan market ya akhirnya ya. Dan akhirnya mereka harus mengakui kekalahan dan tutup tuh, Mas. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih yang pasti teman-teman banyak ajukan. Cara mengetahui produk market fit-nya tuh kayak gimana? Nah, ini saya punya cara nih. Mas Saiful nanti tambahin ya. Yes. Kalau bagi saya gini, simpelnya adalah ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama adalah coba cek dulu, bener nggak customer itu mulai berbondong-bondong beli produk Anda. Kalau mereka mulai berdatangan dan membeli produk Anda sampai pada satu titik di mana Anda mulai kewalahan untuk memenuhi permintaan itu, nah itu ciri-ciri, itu tanda-tanda bahwa jangan-jangan Anda udah bener sampai menemukan produk market fitness-nya. Ya, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nih ada salah satu dari yang dianggap sebagai salah satu indikator di Silicon Valley adalah kalau misalnya kita tanya kepada customer kita bahwa kalau seandainya gue tutup besok, ini nggak gue berikan lagi layanannya, gue nggak jual lagi produknya, lo bakalan sedih apa nggak gitu? Kalau ternyata lebih dari 40% dari orang yang kita tanya itu mengatakan, aduh saya akan sangat kehilangan nih, jangan ditutup dong bisnisnya, jangan dihentikan dong produksinya. Nah itu berarti kita sudah punya produk market fit. Nah yang ketiga, kalau menurut saya sih simpelnya begini. Kalau misalnya bisnis Anda itu udah mulai stabil, jadi revenue itu mulai datang rutin dan Anda udah mulai bisa prediksi nih, kira-kira per bulan saya akan punya penghasilan sekian deh, bulan depan kayaknya sekian deh. Wah, ini mau masuk lebaran nih, kira-kira sekian nih. Wah, akhir tahun nih, kira-kira sekian nih. Jadi Anda sudah mulai bisa memprediksi pemasukan Anda. Menurut saya, Anda juga sudah bisa mencapai produk market fit-nya itu. Itu cirinya gitu. Kalau dari kacamata saya dan juga dari apa yang saya pelajari dari artikel yang ada.
Mas Saiful, apa nih? Ditambahin dong, Iya. apa cirinya nih Mas, Oke, yang lain? Oke, kita ngomongin dari perspektif marketing gitu ya, Coach ya. Hmm. Kalau dari marketing, apalagi tentang inbound marketing flywheel, di mana kekuatan dari marketing itu sendiri adalah customers, maka kita bisa melihat dari dua hal ini, Coach. Yang pertama adalah dari repeat buying atau katakanlah pembelian kembali dari customer. Kalau itu sudah di atas 40%, berarti dia sudah menemukan produk market fit-nya. Oke. Dan selain itu mereka bukan hanya repeat buying, tapi dia juga mau merekomendasikan produk kita kepada lingkungannya, entah itu keluarganya, koleganya, teman-temannya gitu. Jadi mereka nggak sungkan untuk merekomendasikan itu. Nah, bagaimana cara mengukur elemen yang kedua ini? Cara paling mudah adalah menggunakan tools NPS atau Net Promoter Score. Jadi Net Promoter Score ini simpelnya adalah dalam skala 1 sampai 10, kita minta respon dari customer kita. Mereka memberikan nilai berapa ketika kita tanya seberapa ingin Anda merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Jika jawabannya 9 sampai 10, itu benar-benar fitness-nya itu sudah tercapai banget gitu. Jadi kalau misalnya 8, itu fit tapi nggak banget gitu, tapi sudah fit, tercapai. Tapi kalau 1 sampai 6 berarti masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Kita tinggal evaluasi lagi nih kepada mereka, kita tanyakan kira-kira poin apa sih gitu yang bikin Anda kecewa, yang bikin Anda nggak mau merekomendasikan produk kita ke orang lain. Jadi di situ sebenarnya kita bisa menggali lagi kira-kira apa yang bikin produk kita nggak fit ke market. Nah, satu lagi yang perlu kita bahas sepertinya gini, produk market fit itu bukan sesuatu pencapaian yang sifatnya statis. Katakanlah ketika sebuah bisnis sudah mencapai itu, bukan berarti dia sudah mencapai itu selama-lamanya gitu. Kita harus benar-benar peka terhadap situasi dan kondisi market. Jangan-jangan, sekarang kita fit karena ada sesuatu perubahan di market yang sangat masif, seperti kayak misalnya datangnya pandemi gitu, bisa jadi udah nggak relevan lagi. Banyak kasus kayak bisnis yang tiba-tiba bangkrut gara-gara ini gitu. Padahal dulunya produk market fit gitu ya? Oh iya, awalnya sih fit gitu, tapi begitu situasi berubah, dia nggak relevan lagi. Wajar karena kalau misalnya situasi berubah, perilaku customer bisa jadi berubah juga gitu. Katakanlah gini, staple food gitu, pasti mereka prioritaskan. Tapi kalau kita ngomongin lifestyle gitu, gaya hidup gitu, sebelum pandemi mungkin mereka kuat banget itu traction-nya, tapi begitu pandemi, untuk kalangan premium mungkin masih punya sisa duit gitu ya, beli kayak gitu, entertainment dan lain-lain gitu. Tapi begitu kena ke market menengah bawah, traction ini akan makin melemah. Kenapa? Karena skala prioritas itu berubah. Jadi yang mereka pikirin adalah gimana aku bisa survive selama pandemi ini, karena nggak ada mungkin bisnis mereka tumbang gitu, ataupun mereka ada pemotongan gaji bahkan dipecat gitu. Nah, fitness-nya sudah berubah gitu. Nah, itu contoh bagaimana relevansi itu harus tetap kita jaga. Jadi posisi produk market fit itu harus selalu diukur secara berkala. Tetapi jika ada sesuatu yang luar biasa terjadi, harus diukur saat itu juga. Gitu. Dan langsung di-adjust. Dan langsung di-adjust. Jadi produk market fit itu adalah moving target ya, target yang bergerak terus gitu. Betul, iya. Ya mungkin pas saat kena di lock gitu ya, jebret. Tapi ketika berubah lagi, ya sesuaikan lagi gitu aja. Ini menarik banget ya. Jadi saya recap dulu sebelum kita akhiri video ini. Yang pertama adalah produk market fit adalah kecocokan antara produk yang kita miliki dengan marketnya. Bisa jadi produk kita tuh sudah benar-benar solving customer problem, which is good, itu bagus. Tapi pertanyaannya banyak orang nggak yang mau beli produknya? Dan ternyata faktornya banyak. Ada timingnya, kemudian harganya, channel distribusi kita, kompetisinya, dan kita perlu benar-benar ngejar supaya terjadi produk market fit itu. Kenapa? Karena bisnis kita bergantung di situ. Ya, kalau ternyata itu produk bagus tapi yang beli nggak banyak, apalagi marginnya tipis, ya wassalam dong gitu. Ya. Dan yang penting tadi adalah sadari bahwa produk market fit itu nggak sesuatu yang fix atau konstan. Dia bergerak terus. Begitu situasi berubah, pasar berubah, customer preferences berubah, berarti yang tadinya fit bisa jadi nggak fit lagi dan terus kita kejar.
Dan kemampuan kita untuk terus mengukur apakah kita udah fit atau tidak, kemudian selalu mengadjust bisnis kita, itu jadi kunci yang memastikan bahwa bisnis kita selalu on track dan akhirnya nanti akan bisa bertumbuh di situ. Cara ngukurnya gimana nih? Nih, langsung nih ya, jadi di akhir video ini teman-teman langsung nih, nanti langsung ukur ya produk market fit-nya ya. Nah, saya recap nih, gimana cara ngukurnya. Kalau dari saya adalah lihat dulu apakah Anda sekarang mulai kewalahan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kalau iya, berarti bisa jadi sudah fit. Kedua, apakah 40% dari customer Anda akan merasa sedih ketika Anda hentikan bisnis Anda? Yang ketiga, kalau Anda sudah mulai bisa memprediksi income revenue di masa yang akan datang seperti apa, itu mungkin Anda sudah menemukan market fit-nya. Kalau Mas Saiful tadi nambahkan repeat ya, kalau 40% dari customer itu repeat purchase, itu juga bisa jadi indikator. Dan yang satu lagi apa tadi Mas ya? Net Promoter Score. NPS. Net Promoter Score-nya harus 9 dan 10 ya Mas ya? Iya, itu overall itu harus lebih dominan dibandingkan yang nilai yang di bawahnya. Ke bawah gitu. Ya. Oke, nah Anda sudah tahu gimana cara ngukurnya dan Anda sudah tahu betapa pentingnya. Sekarang saatnya ukur dulu, karena di video berikutnya kita akan bahas gimana caranya Anda untuk bisa dapetin produk market fit itu. Oke, makasih Mas Saiful. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.